Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hasyanisa Amana dengan NPM 2413024010. Saya dari kelas B, Pendidikan Biologi, angkatan 2024. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara login menggunakan akun Google di WordPress. Kita buka dulu. Tapi kenapa udah connect. Ya, yang pertama kita buka dulu Google Chrome. Terus kita bikin akun kan? Bikin akunnya dulu. Namanya saya screenshot sekalian ya, apa ya namanya? Ini pertama percobaan. Hasyanisa 30 gmail.com. Kalau itu layarnya salah, buat akun dulu ternyata. Ini pribadi saya. Oke, kita pakai nama aku aja deh, Aisyah ya. Banget kalau hitam, maaf. Tanggal lahir aja deh, 30 tahun. Selanjutnya kita pakai yang pilih alamat Gmail Anda karena udah ada, jadi ini aja deh. Kita klik, kita screenshot, jangan lupa. Klik selanjutnya, klik selanjutnya lagi. Sandi diingat ya. Tampilkan sandi dulu. 30 12 2005. 30 12 2005. Screenshot lagi. Masuk. Klik lagi selanjutnya. Oh, nggak bisa ya. Oke deh, pakai ini aja. 30-2005. 30-2005. Insert. Hasyanisa 6 5.com. Ini alamat pemilihannya kan. Klik dulu. Alamat pemulihan harus oke deh, ini aja. Kita
pakai email aku ya yang nyambung di HP juga. Nah, udah jadi kayak gini. Udah jadi kan berarti email barunya. Kita klik lagi. Selanjutnya. Nah, udah berhasil nih login. Oke, klik yang bagian saya setuju. Allahu Akbar. Apa-apa. Klik bagian saya setuju. Kenapa? Terjadi error. Oopsie. Kita ulang lagi dong. Apa deh, lanjutin aja. Apa deh. 12. Maaf ya, tuh aja kalau lama. Ternyata ngulang lagi. Oke. Ternyata bisa deh. Loh. Jadi kayak begini. Lama kali ya. Boleh pakai ini. Nisha Hasya ini kali ya. Ulang lagi dong. Sandi. Pakai 30 Desem 05 gini aja lah. 30 Desem 05. Selanjutnya nomor telepon 08 13 798 746 71 013 ini SMS. Oke, mau 0857 83 19 18 08. Oke, klik. Nah, verifikasi ya, pakai ini verifikasi pakai SMS. Jadi kita pakai yang SMS nomornya. Selanjutnya, nah kita cek dulu di HP-nya. Ternyata yang masuk nomornya adalah 8895. 9578 889578. Klik selanjutnya. Alamat email pemulihan. Pakai ini ya. Sudah kayak gini. Klik selanjutnya. Udah kan? Terus saya setuju. Nah, kita login pakai akun baru nih ya. Ada yang ini. Bener kan? Kita login akun baru yang ini deh. Baru buat. Oke, udah. Kita masuk ke dulu. Oke. Kita pilih WordPress. Kita cari ya. Setelah tadi membuat akun, kita akan masuk ke yang namanya WordPress. Jadi yang berguna itu wordpress.com ya. Websitenya
Karena wordpress.com ini tuh biasanya dia gratis, jadi makanya ini. Nah, ya kan tampilan kayak gini. Terus kita bisa langsung ke get started. Nah, kalau udah kayak gini, kita pakai yang continue with Google. Kita masuknya pakai akun Google, terus kita pilih akun Google yang tadi, yang baru tadi. Oke. Kita pakai akun Google ini. Udah, kita lanjutkan. Oke. Kalau udah, kita langsung cari yang domain ya. Kita pakai ini aja, coba. Di sini kita pilih yang ini nih, yang gratis. Kalau udah yang gratis, kita pilih select, terus klik yang bagian continue. Setelah udah, kita pilih yang start with free, karena di sini kita pakai yang gratis biar nggak berbayar. Oke, kalau udah tampilan kayak gini, kita nanti langsung ke yang skip aja. Next. Jadi sini pakai template yang gratis ya. Mau pakai yang ini misalnya. Oke. Udah, kita pencet yang continue. Continue ini. Kita tunggu. Nah, ini loading sebentar. Kita tunggu dulu sampai nanti ini akan muncul tampilan baru. Nah, oke. Sudah muncul. Give your site name. Kalau di sini saya kasih nama itu Hasya. Ini. Oke, kalau udah, kita pilih time zone-nya di Jakarta ya. Jangan lupa save change. Kita pencet. Jangan lupa kita pilih save change. Oke, save change. Jadi setiap kita bikin itu, coba kita ke home dulu. Nah, akan muncul kayak gini. Oke. Kita buka akun kita yang tadi, wordpress.com. Terus di sini udah dilengkapi dengan sunting halaman, terus bagikan situs, ini udah dilengkapin semua.
Terus kita ke bagian yang ini nih, ke dashboard dulu. Nah, kalau udah kayak gini, gimana sih biar tampilannya itu menarik jadi kayak gini? Itu kita pertama kita klik yang sesuaikan. Terus kalau mau ngedit yang bagian ini kan logo, terus isinya ada nama. Yang di bawah di sini ada semacam moto atau motivasi sesuai dengan jurusan kan kita biologi, jadi pasti motivasi yang berbau biologi. Di sini ada sebentar. Kita klik yang sesuaikan ini. Terus kita ke bagian yang namanya identitas situs. Oke, jadi di sini kita bakal ngedit judulnya apa. Kita pakai capital aja ya. Nah, kayak gitu. Di sini juga slogannya itu pelajari alam, lestarikan kehidupan. Jadi dia checklist yang tampilkan teks tajuk. Terus kita bisa logonya bisa kita pilih nih. Kalau diklik kita bisa pilih. Oke. Kita bisa pilih logo, bisa ubah logo. Nah, di sini kita bisa milih logonya mau yang apa nih. Aku kan biasa pakai yang ini. Karena itu kenapa pakai logo ini? Karena logonya tuh bikin sendiri dan ya, di sini kita bisa pakai yang mana. Aku pakai yang standar aja. Jangan lupa klik yang bagian simpan perubahan. Nah, oke. Kalau udah tersimpan, next lagi kita ke yang bagian ini. Kita ke bagian yang ini. Warna dan latar belakang. Warna dan latar belakang ini tuh gunanya buat kita ngasih warna di bagian ini nih. Nah, di sini warna tema di ini aku pakai warnanya marun. Oke, di sini kita bisa klik terus milih warna sendiri bisa dengan cara kita ini klik yang milih warna sendiri. Tuh, aku pilih yang warna ini kan. Nah, ini nanti warnanya tuh bisa disesuaikan apa yang kita mau gitu. Terus itu buat warna latar belakang yang tema ini ya, yang di belakang ini. Terus yang ini tuh buat warna latar belakang yang di sini nih, yang bagian isi materinya gitu. Oke, ini aku juga milih warnanya tuh yang soft aja, karena kan yang di atas tadi udah gelap. Terus yang di sini aku sesuaikan aja warna yang nyambung. Dan ternyata nyambung sama warna pink. Kebetulan lagi suka pink juga kan. Terus yang ini buat bagian beranda, profil, materi, galeri, bank soal. Yang ini warnanya rada aku cerahin, nggak sekalem yang di bagian isi materi ini. Ini sih warnanya kayak gitu. Terus kalau udah jangan lupa disimpan perubahan juga. Terus font, kita bisa pilih bagian font itu sesuai yang kita mau, sesuai apa yang sesuai serak. Nah, di sini aku mau yang nih, dan bisa ini yang font yang bagian kecil ya. Ini yang font dasarnya. Font dasar itu yang kayak gini, font dasar. Font dasar itu kayak yang misal
Kalau ini kan judul-judulnya. Nah, font dasar tuh yang kayak gini. Bagian isi di materinya itu kalau font dasar. Di sini tuh fontnya kita bisa milih ya. Fontnya tuh ada banyak pilihan. Itu juga sesuai mau diselerain, mau yang bagus yang kayak gimana. Menurut aku yang bagus itu, jadi aku samain aja yang Gentium box ini, yang Gentium box basic, karena menurut aku bagus dan estetik juga cocok, jadi udah dipakai itu aja. Terus yang bagian menu ini jangan lupa juga, menu ini kita klikkan, jangan lupa untuk di screenshot. Di menu ini kita klik, terus muncul buat menu baru. Enggak, kita klik yang ini ya, yang bagian menu. Nah, di sini kita tadi yang udah aku contohin di awal tadi, bisa klik yang tambah item ini. Bisa ditambah item. Tambah item itu kita bisa klik yang ini. Ya, misal kita mau nambahin item apa gitu kan, bisa ditambahin di sini itemnya apa gitu. Kayak di sini kayak kita mau ngetik apa, halaman barunya buat di lamannya gitu kan, nanti kita bisa klik di situ. Oke, kalau udah itu tadi udah sampai menu kan kita. Ini udah opsi konten. Karena kalau opsi konten aku nggak perlu ku isi, karena ya sama aja. Terus ini widgetnya disesuaikan di sini. Aku bisa misal di sini klik tanda panah ini ya di bagian widgetnya. Setelah aku mau nambahin, ini kan misal ada, bisa kita nambahin gambar, kayak gambar ini bisa kita tambahin di bagian widget tuh. Terus bisa juga kita tambahin kalender kan, kalau kita mau kita bisa juga tambahin kalender. Itu kalender harus ada. Terus sama mungkin playlist kita Spotify bisa juga nih kita sematin pakai link nanti kalau Spotify itu bisa Spotify-nya nanti jadinya kan kayak gini nih. Di sini kita nyari juga yang namanya feedback itu yang ini ya, dari feedback. Bukan balik kali ya. Nih, kita pilih yang formulir feedback ini. Jadi feedback ini tuh kayak bisa nanti kita dapat masukan apa gitu udah orang yang bacanya. Bisa juga dimasukin kayak GIF gitu ya di sini tuh. Bisa aku masukin GIF kan. Nah, GIF ini tuh biasanya aku pakai link. Jadi nanti tuh download dulu GIF-nya di Chrome. Kita mau GIF apa kan, di sini sesuai materi aku. Ini ada si DNA, terus di sini itu ada membran plasma itu kan fosfolipid. Terus di sini juga ada ini gambar logo aku tadi. Sama ini nambahin yang ini, itu namanya sosial, akun sosial. Jadi nanti kita bisa nambahin link WordPress kita, terus ada Instagram, terus ada YouTube juga. Kalau mau ada Spotify atau TikTok, kalian bisa masukin.
Udah, mungkin widget kayak gitu aja sih. Widget tadi ini hasilnya kayak gini. Ini ada kalender, Spotify, ini foto, ini juga foto, di sini ada feedbacknya, ini GIF, terus ini yang icon sosial tadi. Udah cukup sampai situ aja. Terus yang pengaturan beranda juga bisa. Karena ini emang di poster baru Anda. CSS tambah ini aku tahu. Tapi kayak gini upgrade itu yang berbayar ya. Kalau udah kita bisa kembali. Oke. Tampilannya nanti widgetnya nih kayak gini nih. Kalau udah dimasukin. Nah, kayak gini. Ini cantik juga kok, cakep. Terus tadi di menu kan udah kan kita masukin ini di bagian menunya ya. Terus kita ke dashboard dulu. Nah, di sini ke bagian post. Jadi dia tuh akan di bagian beranda tadi yang ini nih. Yang akan muncul tiga materi tadi itu di bagian post. Kalau di laman dia nggak akan muncul di berandanya. Itu. Dia akan munculnya ya kalau kita klik di bagian materi itu gitu. Nah, oke. Kita akan lanjut lagi ke yang bagian ini. Ntar aku nyalain dulu ya. Wifi. Di sini kita akan ke bagian yang post ini. Kita klik yang post, terus klik semua post. Nah, di sini ada 3 submateri. Ada judul, ada 3 submateri ya kan. Kita bisa kalau mau nambahin post, kita bisa klik yang ini nih, tambahkan post. Nanti misal kayak gini, tambahkan post. Nanti akan muncul post baru. Nanti tinggal diketik aja mau judulnya apa. Kita di sini ada 3 materi ini. Nanti di post ini bakal muncul bagian beranda. Ini bagian berandanya ini. Ada 3. Nah, yang muncul yang di sini itu yang bagian post tadi. Kalau kita ketik dulu yang post dulu ya. Oke, di sini kita bisa edit dengan klik yang bagian editnya. Nah, terus nanti bakal masuk ke halaman postnya. Di sini aku udah masukin materinya kan. Materinya itu sesuai sama di Campbell aku dapatnya. Jadi apapun yang di Campbell dimasukin di sini. Kan lebih enak dipelajarinya. Terus di sini ada judul besar ini. Itu kalian bisa edit nanti di bagian tanda plus ini. Kita setting dulu. Di sini kita bisa pakai wallpapernya itu ini GIF ya. Kita bisa pakai wallpaper. Pertama unduh dulu di bagian di Google GIF. Kalau kita mau ganti bisa ganti. Terus kalau kita mau ini bagian kategori itu bisa nanti tambah kategori baru. Terus mau kategorinya apa gitu, di sini diketikin. Situ kan aku nulisnya biologi, ya aku ketik yang bagian biologinya gitu. Terus kalau udah ini udah bisa ganti, misal dari pusaka media nih, yang kita bisa pilih GIF mau pakai yang mana. Ini ada GIF yang ini juga. Ini kan aku pakai ini, jadi pakai yang ini aja. Karena submateri aku 3, jadi sekalian aja nyarinya nanti 3 GIF buat ini, buat bagian sampul kali ya. Terus kalau udah
nanti jangan lupa diklik bagian simpan. Kalau mau bikin judul itu bisa kita klik tanda plus ini, terus kita ketik pilih yang judul. Jadi dia akan muncul buat judulnya kayak gini, misal judul kan. Nanti kita ketik aja di sini judulnya mau apa gitu. Terus kita juga bisa pilih level, maksudnya kayak 1 itu lebih besar ya, kayak misal aku nulis Sya gitu kan. Nah dia akan besar gitu ukurannya. Kalau mau kutip itu bisa kutip detail ini buat nanti misal kita nambahin yang namanya judul gitu ya, misal ada struktur biologi ukuran besar, terus nanti di sini waktu diklik yang muncul ada tulisan itu kayak di sebuah desa di La Mancha, dia itu bagian isinya gitu, jadi dia bakalan tersembunyi gitu isinya, tapi waktu diklik isinya tuh bakal muncul. Terus aku juga pakai fitur ini nih yang gambar. Kalau misalnya kita klik ya di sini, kita klik gambar, kita mau nambahin gambar nih, kita mau nyisipin gambar, kita klik aja bagian gambar ini, diklik. Nah terus udah kan, udah muncul kayak gini. Kita nanti pilihnya yang bagian upload gambar gitu. Misal kita masukinnya dari galeri gitu ya, masukin gambar yang misal ini. Misal nggak gambar ini, itu dia akan langsung otomatis masuk nih di sini. Terus kita bisa juga ubah ukurannya, mau gede segini apa mau kecil lagi, ini bisa diubah tergantung mau dirubahnya seberapa. Oke deh. Bisa juga pakai galeri, bisa buat nyisipin pakai gambar juga bisa. Ini dua-duanya bisa dipakai. Berkas ini kita nambahin kayak upload berkas, kayak ngupload file atau apapun itu bisa pakai berkas ini. Media teks bisa audio, ini masukin audio di laptop atau dapat itu sampul. Nah ini sampul tuh bisa kayak yang ini nih, yang bait sampul kayak, nah bagian ini sampul, klik di sini. Maaf bukan bagian sampul. Sampul itu nanti bakal aku gunain di bagian profile. Terus kalau mau yang mana lagi ya, tombol ini nih, mau tombol kayak gini itu kan ini diklik nanti muncul ke link yang mau dibuka gitu. Kalau mau kayak gitu kita bisa klik yang bagian tombol ini. Jadi dia itu lebih mempersingkat gitu ya, kalau buat tombol ini lebih mempermudah gitu. Misal di sini klik di sini, ini kan nanti bakalan dapet, kita misal ubah ininya mau kita ubah warna, kita pakai sorot, terus basic aja warna putih biar kelihatan karena maunya hitam kan. Terus kalau udah nanti bisa di atasnya di sini ditambahin judul gitu kan, misal belum ini deh, misal judulnya apa gitu kan. Kalau mau yang kayak ini kita bisa masukin misal judulnya silahkan simak ini, klik di sini kan. Terus di sini kita bisa langsung masukin link, klik nih ya, ini nih
sorry. Tadi belum sempet di ini ya, kita sorot gitu. Terus ini kan udah mungkin agak lama prosesnya karena sambil nge-screenshot, tapi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan aja. Jadi di sini tuh kita masukinnya mau link. Nah, kita klik ini. Klik. Lalu di sini kita masukin YouTube ini nih. Kan atau enggak nanti kalian bisa copy paste terus ctrl-v di sini. Karena ini udah template ya, karena udah banyak. Oh, misalnya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini tampilannya, nanti bisa itu buat dibuka. Ya gitu aja. Delete. Kalau modelnya tuh bisa dihapus. Nah, ini juga dari gambar, dari fitur gambar. Terus ini tadi ya pakai yang tombol. Kalau ini tuh bisa pakai yang fitur ini pola. Nah, terus aku pilih yang bagian semua. Setelah ini aku klik semua. Ini akan muncul fitur-fiturnya apa aja. Nah, di sini bisa ini. Aku di sini kan ada 2 gambar ya ini. Oke, nah kalian bisa pilih. Ini bisa next ke sini. Mau pilih yang mana itu bisa. Next lagi. Itu bisa banget di nextin. Nah, misal kayak gini. Atau ini nih. Nih, aku pakai fitur yang ini nih. Nih, kita klik ya. Nah, akan muncul kayak gini kan. Yang ini bisa kita klik ya. Nah, misal di sini tinggal diganti aja judulnya apa. Terus ini fotonya yang ini itu bisa kan diketik itu mau judul apa gitu. Misal judulnya aku gitu ya. Ini bisa nih kita ganti. Ini ya bapak gitu. Yang ini RSV itu, yang ini bisa dihapus saja, delete. Terus ininya juga di delete aja nggak apa-apa. Nah, ini juga di deletein aja karena aku nggak pakai link yang bagian itu, jadi aku edit aja dia, edit sesuka ini aja, gimana sih biar bagus. Nah, di sini kan masukin nih materinya apa. Terus yang di gambar ini nanti kita klik bagian gantikan ini. Gantikan ini. Terus kita pilih yang pustaka media. Habis klik pustaka media, terus nanti di sini nih misal mau unggah berkas kan pilih berkasnya di galeri. Nah, aku pakai logo ini aja.
Ini klik aja 2 kali. Kita pakai yang ini aja deh. Nah itu nanti diklik pilih. Nah nanti dia akan muncul di sininya kan, dia akan otomatis atau muncul di tuh. Kalau kalian ini bisa tuh diatur gede kecilnya, ini bisa diatur tuh, satunya juga kayak gitu. Oke. Udah deh, jadi yang fitur ini ya, yang ini pakai yang tadi. Terus kalau yang ini kita bisa klik atas lagi. Sebenarnya bisa pakai yang bagian pola, terus post block ini juga bisa. Ya tinggal milih mau yang mana. Bisa apa yang ini tulisan doang, apa yang mau ada ini kayak gini, itu sebenarnya bisa pakai yang bagian post block ini ya. Atau bisa juga ini tinggal milih, nanti dia otomatis akan ini. Terus di bagian blog juga ada, kita scroll. Nah pakai yang very logo. Sini nanti kalau dari klik kita akan diarahin buat pilih logo apa yang mau dimasukin, pilih post yang mana. Nah di sini bakal muncul tampilan post mana yang mau kita gunain. Nah aku pakai yang ini, jadi aku klik ini bebas sih mau yang mana. Tadinya pas awal masih gunain yang post blog karena lebih enak ya. Nah kalau dia kan bakal muncul kayak gini, sama nih kan. Dadah. Ini ada nge-lag ya, atau mungkin jaringan. Nah ini gambar biasa aja yang aku kecilin. Terus ini icon ini aku pakai yang bagian blog, itu sosial, akun sosial. Terus aku klik aja akun sosial gitu. Nah di sini kita klik aja tanda plus ini. Misal aku mau nambahin apa nih di sini, WordPress ya, aku tambahinnya ada WordPress. Terus nanti masukin aja link di sini, masukin link apa bisa. Terus tambah lagi, misal di sini kan Instagram, masukin juga linknya apa kan. Terus nanti ini aku milihnya YouTube, masukin juga linknya. Kita mau nambah lagi, ada Spotify, TikTok, apapun, WhatsApp nggak ada ya. Nih itu misal ada lagi nih TikTok, masukin TikTok. Bisa dimasukin linknya dulu, ini nih. Nah begitu. Nanti hasilnya kayak gini deh. Oke, kalau udah selesai, fitur-fiturnya udah lengkap sesuai yang dimau, nanti bisa klik tanda simpan ini. Klik yang simpan.
simpan. Soalnya kalau nggak diklik simpan nanti akan kembali ke yang awal. Nah kalau udah bisa, coba kita ke beranda itu, nanti akan muncul bagian postnya di beranda kayak gini. Kalau diklik, tadi kan ini, kita klik aja ininya, nah akan muncul di halaman berandanya nih. Atau kita juga bisa langsung edit di sini. Nah bisa ngedit di bagian ini. Ini di widgetnya juga bakal muncul di sini. Bisa juga diklik edit yang ini. Kalau edit ini juga bisa langsung. Sama aja. Terus kita yang di masuk materi kedua. Nah, ini kita akan struktur molekul berukuran besar. Ini caranya sama aja kayak yang tadi pertama. Ini ada juga judul dikasih, cuman beda ukuran, diubah aja jadi ke ukuran 3. Header mungkin header ya, ini headernya diubah aja menjadi yang lebih kecil, header 3. Terus kita ketik aja, ini masukin aja gambar-gambar pakai icon yang tadi ke sini, terus yang gambar tadi. Nah pakai ini tadi, masukin ini juga gambar, karena ini gambarnya 2 ya, 2 gini. Aku pakai item yang ini nih, pola terus yang tim. Nah enggak semua, pakai yang galeri ini. Di sini kita bisa milih mau berapa foto yang dimasukin. Nih ya, aku 2 karena cuma 2 mau masukin. Nah, atau bisa pakai yang bagian ini. Ya. Ini pakai yang ini nih, toko, terus aku pilih yang nih, yang ini. Kita bakal coba. Cukup banyak ya materinya. Nah, ini yang mana tadi? Yang ini sama ini. Pakai yang ukuran ini. Kalau aku cobanya di bawah aja. Habis ini masukin ini, dia akan muncul kayak gini. Terus tinggal diedit aja nanti kayak yang tadi. Kita sisipin gambarnya dengan gantikan dua-duanya. Terus yang ini tinggal dihapus. Di sininya juga dihapusin aja. Nah, dengan
Kalau nggak mau lama, bisa pakai shift backpass. Nah, tinggal di backpass aja. Terus yang ini juga shift backpass aja. Nah, ini juga shift backpass aja. Ya kan tinggal gambar kan. Nanti gambarnya kalau udah kayak gini, masukin aja. Mau diganti gambar apa? Di sini ini. Sama ini. Nih. Ya, tampilannya bakal kayak gini. Kan sama tampilannya. Nih. Makan. Kalau mau gede kecilin itu bisa banget dengan ini. Nah, udah deh. Dipakai fitur yang itu. Ini satu gambar masukin aja. Ini tadi video, klik di sini tuh pakai yang tombol tadi. Sama aja caranya. Terus ini juga sisipin gambar. Ini klik di sini, masukin linknya. Ini juga sisipin gambar. Terus yang ini itu pakai bagian pola. Kita pilih yang semua aja. Pakai yang ini nih. Pakai yang ini. Ini nanti kita diedit juga. Masukin fotonya, terus di sini ada judulnya. Masukin aja. Tinggal dimasukin. Terus ini juga masukin gambar, sisipin, ini tombol, sisipin gambar lagi, sisipin. Terus di sini itu ada slide. Ini gambar berslide. Nah, kayak gini. Nah, gambar berslide itu bisa pakai fitur yang di bagian blok. Tambah. Terus di blok ini kita cari aja, klik slide. Nah, di sini tuh akan muncul slide apa aja yang mau dimasukin, slide foto misalnya. Nah, di sini ini bisa upload gambarnya. Oke. Bisa upload gambarnya lebih dari 1, bisa 5, bisa 3 gitu. Ini terus bisa unggah gambar lagi. Udah kayak gini, bisa klik yang unggah gambar ini lagi.
Nah, ini bisa klik yang unggah gambar lagi kalau mau nambah gambar yang dimasukin. Mau dipilih apa gambarnya? Itu bisa. Nah, ini sama ya kayak judul, cuman hiddennya aku ubah jadi hidden 5 yang lebih kecil. Terus ini kalau kayak gini berarti aku pakai yang pola. Terus kita klik aja semua, kita cari. Aku pakai yang bagian ini nih. Ada ini bisa pakai ini bisa. Terus pakai yang mana lagi ya? Atau kotak. Bisa dari itu atas, puter kan bawah. Buletin. Istimewa. Nah, aku pakai yang ini nih. Ini. Di bagian istimewa ya. Terus scroll. Ya, buat satu deh. Nah, kalau udah, ini bakal muncul kayak gini. Ini bisa kita gantikan. Ganti, terus di sini bisa dihapus aja. Bisa diubah, judulnya juga bisa diubah, disesuaikan sama kayak yang ini. Kalau udah dimasukin semua, nanti hasilnya kayak gini kan. Saja. Ada. Ini ada video materi. Oh, sama kayak tadi. Ini juga social account. Sama juga. Terus yang bagian 3. Nah, ini bisa sisipin gambar. Terus yang ini juga pakai cara yang sama. Dengan plus, kita pilih pola. Terus klik semua. Pilih yang ini. Aku pilih yang ini. Mana? Kita kliknya satu kali aja ya. Kita kalau klik di sini bisa ubah halaman. Terus sini bisa ganti. Ini pakai ini. Oke, kalau udah nanti hasilnya akan kayak gini. Terus fotonya itu bisa mau digedein apa dikecilin, itu bisa banget. Ini juga masukin aja materinya. Terus di sini ada video.
video ini berarti nanti kita masukinnya linknya dari YouTube. Ini juga sama aja kayak yang tadi ini, cuman pakai yang beda. Posisinya ada video lipid, ini foto disisipin. Ini sama kayak yang tadi. Terus nah ini aku pakai yang detail. Kayak gini. Nah ini nih. Nah, bisa kita rangkum di sini. H-nya bisa. Terus klik blok tersembunyi itu misal e-learning. Udah kayak gitu. Blok yang akan tersembunyi kayak bagian atas. Nih. Oke. Ini bisa dimasukin di sininya. Oke, di sini juga bisa. Oh, sama yang tadi icon juga sama aja. Udah, semuanya udah selesai. Jangan lupa buat diklik simpan. Terus yang bagian mana lagi ya? Nah, ini kalau pos udah selesai, udah 3 submateri, kita ke kategori. Di sini kita kasih nama. Namanya biologi ya. Namanya biologi. Kalau udah kategori induk lagi kan, jadi tambah kategori berarti tambahin aja kategorinya. Kalau udah, kembali lagi terus ke bagian laman, klik semua laman. Nah, di sini ada about, bang soal, beranda ada 2. Nah, ini laman tuh gak akan muncul di bagian post. Jadi di post ini sama laman itu isinya nanti beda. Kalau mau sama berarti harus disamain atau di CTRL A, di copy dulu baru dimasukin di laman. Tuh. Ini laman ini isinya sama aja sih. Laman itu akan muncul nanti sama kayak yang di home ini. Sama aja isinya. Terus tampilan nanti juga ini yang sesuaikan itu. Di sini bola. Nah, itu yang tadi polanya mau apa itu. Nah, terus kalau udah bagian ini, kita ke home aja. Nah, ini akan muncul struktur, molekul. Nanti akan muncul semua di sini, di beranda yang di post tadi. Terus kita ke bagian profile. Kita klik profile. Nah, ini profile saya.
Cara ngeditnya itu kita bisa klik cara editnya, kita bisa klik bagian ini paling bawah. Nah, edit. Klik edit. Terus kalau udah, ini judulnya profile karena ikutin. Nah, ini gimana biar bisa ada pinknya di dalam, terus di sini ada kayak gini ya, itu gini caranya ya. Kita klik tambah ini dulu. Terus di sini kita cari yang namanya sampul. Nah, udah muncul sampul. Sampul ini nanti gunanya buat yang alasnya atau yang warna pink. Jadi bisa milih warna atau pakai gambar, upload gambar. Karena aku pakai warna, pilih aja warna pink. Di sini tulis judul kan. Tunggu sebentar. Nah, tadi belum sempat bisa screenshot. Pilih ini pink. Judulnya nggak perlu ya. Nah, terus kalau udah kayak gini, langsung pilih klik yang pola. Nah, pakai yang semua. Galeri bisa, nggak boleh semua item. Nah, pakai yang ini. Pakai yang ini ya. Ini langsung tumpuk ini. Ini sebenarnya dihias saja sesuka hati. Ini bisa sih digedein. Ini pastinya bulat, mau dibikin lonjong. Gak bisa dengan cara ini nih. Ini bisa di ini bisa sisipin gambar dari sini, sisipin gambar. Terus yang ini aku tulis ini alam adalah sebuah kehidupan, kayak slogan gitu. Terus ini bisa nih masukin WordPress. Udah WordPress itu masukin linknya. Misal linknya apa dimasukin ke ini, masukin. Kalau yang nggak perlu itu dihapus aja. Instagram, X ini karena nggak perlu. Kita bisa nambah lagi icon, misal nambah YouTube ya. Ini nambah YouTube bisa. Nah, ini masukin aja link tautannya gitu. Mau YouTube apa sih yang dimasukin? Atau YouTube kita yang dimasukin itu bisa.
Bisa kan? Ini misal aku tulis Tasya tadi kan, terus di sini juga ini diubah welcome to my channel misal gitu. Terus tentang saya ini bisa juga diubah kata-katanya. Atau ini juga perlu disorot biar warnanya nanti jadi apa yang kita mau, putih. Ini disorot semuanya, warnanya putih. Tuh, ini tentang saya ini bisa kita masukin link juga, misal link profile ini kita kalian dulu kan, kita masukin di sini bisa. Jadi nanti tentang saya akan ke WordPress, terus misal di sini diubah berlangganan ke YouTube, itu juga bisa dimasukin link YouTube yang kita mau. Terus udah kayak gitu. Ini social account sama aja. Terus yang ini itu bagian footer, dia akan kayak ini up YouTube, nanti bisa klik di sini langsung aja klik YouTube. Nah, bisa langsung sematin YouTube, masukin URL yang dimau. Sini link YouTube yang udah disalin bisa dimasukin di sini. Nanti kalau klik sematkan itu akan muncul video kayak gini. Tuh. Oke. Terus yang bagian ini itu pakai yang kutip. Ya kan, kutip. Misal ketik apa gitu. Nanti kalau udah klik kutip, jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Itu bisa nantinya dirubah warnanya. Nah, nih bisa ke sorot. Bagian sorot. Karena aku mau latar belakangnya nggak ada. Aku mau teksnya itu warnanya marun. Jadi aku pakai yang bagian sorot teks. Gitu. Itu buat ini ya. Nanti di bagian depan dia akan tampil beda. Terus yang ini aku pakai di bagian pola itu header. Nah, aku pakai header yang ini nih, yang paling atas. Nah, sama kan tampilannya. Itu buat mempercantik aja sebenarnya, biar lebih menarik. Terus yang ini itu aku pakai yang namanya di pola footer. Harusnya kan header di atas, tapi aku pakai yang footer. Nah, ini footer. Nih. Aku pakai yang ini sih kemarin. Nih. Tuh. Footer. Terus
Terus udah pakai yang ini. Oke. Kalau udah ini, nanti kita di sini bisa ketik kan, ini kayak materi terkait. Terus yang bagian ini, maunya kan 2 aja aku. Yang ini itu bisa, yang ini tuh bisa dibuang. Nah, dibuang jadi kayak gini. Nah, jadi 2 kan. Nah, sama. Terus di sini bisa ketikin apa, ini kontak saya terkait. Yang di sini itu bisa dihilangin aja. Terus yang mulai ini juga bisa dihilangin. Buat sesuatu ini bisa kayak gini, artikel terkait bisa diubah juga headernya. Terus di sini kita masukin ini tautan, ini masukin aja, bisa. Ini hasilnya akan seperti ini. Ini untuk yang bagian putar. Terus kalau mau yang ini, klik sebelum dan selanjutnya. Itu bisa klik yang artikel ini nih, bisa pakai artikel selanjutnya. Artikel selanjutnya, kayak berikutnya gitu. Terus ada artikel sebelumnya juga. Nah, kan tampilnya kayak gini. Itu bisa aja ke biru. Ke yang ini nih, baris dirubah ke tampilan baris. Nah, ini kan baris. Nanti hasilnya kayak gini. Itu buat next nanti selanjutnya juga akan kayak gitu. Oke, untuk yang fitur ini udah cukup itu aja sih. Jangan lupa kalau udah selesai diklik simpan. Nanti akan kayak gini nih, kalau kita klik sebelumnya dia akan ke halaman yang nih, halaman sebelumnya. Nah, kita klik di sini. Kalau kita klik berikutnya, ini akan ke halaman next selanjutnya. Nah, ini di materi sama yang bagian kutip, nanti dia akan muncul kayak gini. Nah, ini kan tadi teksnya udah dirubah warnanya, jadi warnanya akan sesuai sama yang kita mau. Kan tampilannya tadi kayak gini. Di situnya tadi thumbnya agak lonjong ya, tapi pas di sini tuh ternyata memang bulat. Pas diketik Instagram itu
akan muncul link Instagram yang udah kita masukin tadi. Kalau playlist WordPress juga kan masuk ke ini. Oke, terus kita next ke bagian materi. Nah, profil udah selesai, langsung next di materi. Di materi ini sebenarnya sama ini yang post cara tadi sama. Ini juga pakai footer sama, ini juga ini. Ini akan membedakan yang bagian. Ini sama aja sebenarnya. Ini pakai yang tadi, cara tadi. Ini pakai yang cara tadi ya. Tinggal sisipin gambar itu sama aja. Pakai pola. Terus kalau yang gambarnya di sebelah dari aku itu di kanan, itu pakai yang ini. Nih pakai ini. Oh, kiri pakai yang ini nih. Kiri pakai ini. Terus kanan kita pakai ini bisa. Kanan itu, nah ini nih. Nih kayak gini pakai yang ini. Nanti bisa kok disesuaiin ukuran gambarnya bisa. Tapi kalau pakai yang ini kan ibaratnya kayak template gitu ya. Dia nggak bakalan kalau yang kiri pakai ini. Cuman yang bagian itunya nih, kalau yang kiri gini pakai ini. Terus kalau mau ini baca selengkapnya, itu tadi pakai blok, terus yang tombol. Nah, yang ini nanti kan dimasukin linknya, kita bisa ketik. Caranya kayak tadi sama aja. Sama aja kayak tadi. Tinggal gimana cara kita ngaturnya, sama yang bagian postnya juga sama. Terus ini artikel terakhir itu pakai footer, ini pakai yang artikel sebelum selanjutnya, ini bisa masukin ke social account. Ya, kalau sudah kan tampilnya kayak gini. Nah, ya kalau kita klik baca selengkapnya, nah kita akan ke halaman yang next, yang dikasih link di situ. Jadi linknya itu materi mengenai ini, mengenai materi yang ada di dalamnya. Ini ada materi nih. Kita kalau klik di materi akan muncul kayak gini. Baca selengkapnya. Nah, di sini ada submaterinya. Submateri kalau kita tekannya ini, dia akan masuk ini. Itu sama aja kalau kita nekan kayak yang dibaca selengkapnya. Kita klik. Nah, kita akan baca di sini. Ini nanti link yang dimasukin di bagian ini yang baca selengkapnya itu link materi mengenai yang struktur dan fungsi molekul biologis berukuran besar. Nanti itu linknya di copy, terus dimasukin ke bagian ini, baca selengkapnya ini. Terus kalau udah kita next ke ini. Nah, di sini ada fitur baru. Ini kayak tadi ya, yang awal tadi, kayak di bagian post. Nah, kalau yang di sini karena nggak muncul di bagian brandingnya, ini namanya laman. Jadi itu akan emang kerja 2 kali. Nanti bisa CTRL aja, tinggal salin copy. Di sini ada yang beda nih. Ada tombol cari, biar mudahin apa yang mau kita cari ya. Selebihnya sama. Nah, tombol cari ini kita pakai yang kayak gini. Tombol cari ya. Kita klik lagi yang di bagian blok. Nah, kita pakai yang ini. Tombol cari ini. Jadi kalau diklik, dia akan muncul tampilan jadi kayak gini. Terus kita tinggal nih mau dirubah
mau disorot atau gimana bisa. Karena aku nggak usah disorot ya, ini nggak usah disorot aja. Terus ini kita bisa kok dirubah mau tampilan ininya gimana, yang ada jarinya di situ di atas juga atau enggak bisa. Terus kita juga bisa atur ke tombol carinya ini mau di dalam di luar. Ini kan tombol dalam kayak yang ini tombol luar, tombol dalam kayak yang tadi. Terus tanpa tombol juga bisa. Ini aku pakai yang tombol dalam. Terus kalau yang bagian bawah itu tetap sama aja kayak yang tadi. Yang menjadi perbedaan itu di sini cuman tombol cari ini aja. Karena biar lebih mudah kita mau nyari apa. Misal di sini kita nyarinya di bit, kita cari enter. Nah di sini bakal muncul apa aja sih yang ini bahas itu muncul. Tuh. Terus di materi selanjutnya itu juga sama, ada tombol carinya sama yang sebelumnya tadi. Udah. Kalau sudah, yang di materi submateri ketiga juga saya kasih tombol cari biar lebih mudah. Klik sebelum selanjutnya juga. Nah kalau udah kita langsung ke bagian galeri. Galeri ini tuh mencakup semua bahan referensi kayak gambar yang kita gunain, terus video-video juga bakal dimasukin di sini. Ini ada beberapa seluruh gambar yang aku gunain, terus video-video itu ini dengan cara yang tadi di blognya pilih gambar, terus ini di blog juga pilih yang YouTube. Nah di sini galeri struktur dan fungsi molekul biologis ini pakai judul ya, pakai judul. Terus galeri selengkapnya ini aku copy link dari yang galeri selengkapnya, galeri 1, galeri yang materi ini, karena ada 3 sub galeri biar lebih enak gitu. Ini sama aja, ada post, ada artikel sebelum snacks, ada juga sosial account sama tambahin logo dalam berupa gambar. Ini kalau diklik pada ini juga akan muncul galeri yang galeri kayak gini, muncul galeri pada materi ini. Struktur dan fungsi. Di sini aku kasih halo semuanya buat permulaan. Di sini aku kasih judul lagi, gambar. Terus aku masukin gambarnya. Terus di sini video pembelajaran itu berupa link dengan cara yang sama. Pakai tombol, pakai blok tombol, terus aku masukin linknya. Terus di sini materi pembelajaran itu dari berupa Campbell, dari Campbell. Edisi 1 masukin linknya, PDF. Edisi 2 juga ada edisi 3. Terus isinya bedain itu bagian ini nih. Bagian yang terakhir ini aku pakai yang blok pola, tapi pakai yang ini nih, yang tengah. Nanti kalau udah diedit, nanti kalau udah diedit nanti hasilnya akan kayak gini. Jadi masukin aja linknya. Nah ini tinggal dimasukin.
link Instagram juga. Terus ini aku rubah namanya menjadi nama aku. Kalau udah ini kan ada sebelum berikutnya itu sama. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Ini kenapa kok ada footer di akhir ini? Bukan kayak yang bagian tadi itu ada footernya itu beda ya. Kalau di galeri kan footernya yang sebentar. Footernya yang ini yang post. Footernya nggak ada. Kalau yang ini tadi aku kasih footer biar dia menjadi lebih menarik aja. Tuh, galeri yang ini. Ya, jadi lebih menarik gitu aku kasih kayak gini. Terus next yang ini juga sama aja, masukin gambar semuanya, terus dimasukin link-link YouTube melalui tadi cara yang tadi sebelumnya. Terus ada juga link materi pembelajaran dari Campbell. Terus footernya juga dimasukin sama kayak yang bagian awal galeri tadi. Terus yang galeri terakhir aku masukin gambar, link video itu ada 4 dimasukin juga, materi pembelajaran sama footer. Dan ini yang cuman aku pakai yang sebelumnya karena kalau di akhir itu nanti dia bakal kembali lagi ke bagian yang ini, bukan akan kembali akan langsung lompat ke yang bagian kuis 1. Jadi ini tuh akan menurut gitu. Kalau di sini aku kasih yang di bab besarnya ini aku kasih link sebelum sama selanjutnya, dia akan tetap di sininya. Tapi kalau yang di subbabnya ini dia akan ke next selanjutnya, next gitu, akan ngikutin ke yang bagian sub ini. Jadi dia nggak bakalan yang ke bab besar kayak bang soal galeri, nggak, tapi dia bakalan ke galeri yang ini nih, bagian kayak gininya. Itu dia. Makanya di sini aku klik yang sebelumnya. Udah mentok sampai di sini aja. Di bang soal yang terakhir nih, aku masukin yang kayak gini. Pastikan sudah mempelajari materi pada menu materi sebelumnya kan, supaya bisa jawab terkait ini. Yang di sini tadi itu pakai footer, terus dimasukin link yang ini. Terus kontak saya itu ada nama, UNIF, program studi, sama alamat UNIF-nya. Terus yang ini itu pakai header yang seperti di awal. Terus pada link ini juga sama. Ini nanti masukin aja link kuisnya. Kuis 1, 2, 3 itu dimasukin. Ini ada juga sebelumnya. Udah, kalau udah kita bisa ke kuis yang pertama. Nah, di sini aku akan ngasih tutorial cara pembuatan kuis kayak gini. Ini kuisnya dalam bentuk multiple choice ya. Kita akan edit. Itu nanti berlaku buat semua kuis. Kuis 1, kuis 2, kuis 3 juga pakai cara yang sama. Nah, di sini kita pakai cara yang kayak gini. Dan klik tambah, pilih yang bagian blok, kita pilih quiz. Nah, kalau quiz sudah, dia akan muncul kayak gini. Nah, dia akan di sini nanti kita tempelin yang namanya HTTPS ya, linknya quiz. Kita ibaratnya gini, kita pakai ini, terus kita buat quiz baru. Kita akan masuk ke sini. Kita nggak usah scroll sampai ke bawah, kita langsung aja login ke sini, klik login. Nah, kalau udah gini, langsung kita pilih yang bagian dashboard ya. Nah, dashboard ini kita pilih yang create new, kita pilih langsung quiz.
quiz. Oke, kalau udah akan muncul kayak gini, tampilan kayak gini. Nah, di sini bisa diedit nama quiznya. Di sini aku bikinnya quiz 1, dieditkan namanya. Terus pada step yang pada laman pertama, kita pilih from file, terus klik nama. Klik name ini. Terus di sini kita ketik nama lengkap. Kalau udah, jangan lupa suruh di save. Pilih yang quiz is mandatory atau pernyataan ini wajib diisi. Kalau udah nanti tampilannya akan kayak gini. Oke, terus kita pilih add text buat halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya ini kita pilih yang multiple choice. Nah, di sini misal pertanyaan 1 bla 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 apa. Misal jawaban A iya, jawaban B itu enggak apa. Di sini kita correct answer, jawaban yang benar misal enggak gitu. Terus jangan lupa quiz sama yang ini. Pilih A sampai Z. Kalau udah, pertanyaan ke-1, kita bisa klik lagi pertanyaan kedua nih. Nah, pertanyaan kedua, misal kita masukin gambar. Sisipin gambar kan. Klik yang ini. Sisipin gambar. Terus pilih dari browse. Kalau aku mau gambar ini, kita klik upload. Aku pilih yang ini. Klik upload. Tunggu. Nah, kalau udah, bisa langsung nomor pertanyaan 2. Apa itu? Sama aja kayak misal di sini batang. Yang misal C akar. Coba yang benar kan akar ya. Jangan lupa quiz ini gini. Di save lagi. Ini sama aja. Terus multiple lagi. Masukin lagi yang ini. YouTube. YouTube ini kita pakai yang embed media. Terus masukin link YouTube yang dimau. Link YouTube-nya misal YouTube dari apa dulu? Di sini news insert, ya kan? Ini pertanyaan ketiga apa misal? Ya, enggak. Jangan lupa untuk di save. Kalau udah nanti dia akan kayak gini nih tampilannya. Nah, ya kan, jangan lupa kalau misal udah di share, terus di clip, copy to clipboard. Terus kalau udah, tadi kita copy linknya, kita kembali ke halaman ini, quiz tadi, tempel. Udah gini. Nah,
Kalau masih kayak gini nih nggak berhasil, berarti salah. Kita kembali lagi. Nah, kita langsung masukin aja. Oke, 3 pertanyaan ya. Nah, kalau udah, kan ini akan muncul ya kayak gini tampilannya. Tapi kita akan bikin dia tampil lebih beda dengan cara kita masukin dulu headernya guys. Nah, gimana sih caranya? Kita style. Di sini kita kalau udah ke style, kita pilih warnanya. Mau warna apa? Warnanya merah gitu kan. Oke. Terus di sini mau ininya apa? Disesuaiin aja. Ini nih. Ini nih. Nah, oke. Kalau udah jangan lupa di save. Kalau udah kayak gini, kita ke setting, bagian setting. Terus pilih yang header and footer. Kita di sini klik yang center. Center ini di tengah ya. Jadi kita media. Kita buat media itu pakai foto apa yang mau kita jadiin header sama footernya. Aku pakai foto sama. Nah, ini aja. Download ini ya. Terus upload. Kalau udah kayak gini, jangan lupa untuk di save. Pokoknya kalau udah stepnya kayak gini, jangan lupa untuk di save. Oke. Nah, kalau nggak di save itu bakal hilang. Nah, kalau udah kayak gini, langsung di share. Salin ininya. Udah disalin, masukin aja tadi. Salin. Dan sematkan. Nanti akan muncul
tampilan kayak gini. Ini akan sama ya. Nih. Dia akan muncul tampilan kayak gini nih. Kuis yang udah dibikin. Jadi tata cara pembuatan kuisnya kayak gitu. Kalau udah, jangan lupa untuk disimpan. Ini di lamannya akan muncul tampilan bentuk kayak gini. Kuisnya. Kita ngembang soal yang kedua juga sama. Jadi masukin soalnya dalam bentuk gambar, video, yang bentuk tulisan biasa. Ini bentuknya kayak gini. Untuk ini tadi header, ini footer, sini header. Tadi ini warna disesuaikan sama warnanya ini kan udah. Ini juga sama, ini footernya. Oke deh, udah selesai tutorial pembuatannya. Jadi kurang lebih kayak gitu WordPress yang telah saya buat. Mungkin kurang lebihnya menurut saya ini sudah cukup baik. Udah baik karena mungkin kalau untuk membuat WordPress ini, pesan dari saya atau aku sendiri itu mending jangan cuma gunain satu fitur yang sama aja. Jadi harus gunain, kalau bisa semua fitur itu harus tahu fungsinya itu buat apa gitu. Jangan juga cuman sisipin gambar terus teks gitu aja, enggak. Karena masih banyak lagi fitur yang perlu digunain. Kayak tadi ada yang nyisipin link atau kayak biar tambah rapi lagi. Terus cara ngehiasnya gimana, itu sekreatif kita. Karena emang dalam menggunakan WordPress ini tuh cukup sulit membuat kayak gini juga. Itu kayak fungsinya tuh buat apa sih? Jadi kita harus berani buat nyoba gitu. Jangan takut salah. Pas awal-awal emang iya takut salah, aduh gimana ini. Tapi pas udah dicoba ternyata udah. Ini ternyata ini bagian post tadi. Nah, masuk ke sini. Terus kalau yang ini video ini diklik, nanti dia akan muncul kayak gini. Nah, hai, selamat. Oke. Udah lebih kayak gitu sih. WordPress yang telah saya buat. Atu ajo semuanya teman-teman. Di sini saya tambahin GIF biar tambah lucu. Kalau mau di ini bagian mana yang paling disukain dari menunya ini, paling suka bagian profil, nggak tahu kenapa, tapi paling suka kayak lebih estetik, lebih bagus gitu. Ini sebenarnya mau dibikin link, cuman nggak apa-apa, dibikin kayak gini aja udah cukup bagus. Ini tadi pakai yang pola, terus yang ini tadi pakai yang latar belakangnya warna tadi. Oke, udah cukup sekian. Mungkin tutorial WordPress yang telah saya buat, yang telah saya berikan. Mungkin masih banyak belajar lagi buat lebih bagus, lebih rapi, lebih deh pokoknya. Ini menurut saya ini udah bagus banget sih, udah mantep. Oke, udah cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kebetulan ini kan udah mau lebaran ya, jadi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya.
kurang lebih kayak gitu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.